Selanjutnya surat pengantar pendaftaran pekaryawan baru. Jadi poin ke-6 ini seperti surat pengantar surat pengantar aja, surat pengantar biasa yang masuk ke kami untuk yang menyatakan bahwa ada berkas tadi merupakan berkas untuk update data yang berisi berapa jumlah pegawainya, yang standar aja lah untuk suratnya ya. Terus yang terpenting juga poin nomor 7, untuk mengupdate data saat ini memang di aplikasi kami membutuhkan KK. Jadi sebagai tambahan dari syarat melampirkan untuk update data itu adalah scan KK dan KTP. Kadang di KK itu kurang jelas. Nah, kita ngelihatnya di KTP, makanya harap melampirkan KK dan KTP-nya. Selanjutnya. Nah, ini nanti dari saya atau dari teman-teman kami akan mengirimkan format update PPNPN yang berisi, jadi ada beberapa format Excel yang ada 2 format Excel yang akan kita kirim untuk update data. Yang pertama yang berisi daftar semua pegawai PPNPN. Jadi di sini formatnya itu berisi tentang nama pegawai, terus ada gajinya, ada potongannya, ada SK-nya berapa, mulai diangkatnya kapan. Terus untuk yang nomor 2, format isian 37 kolom. Nah, ini sebenarnya format 37 kolom ini adalah format isian peserta dan keluarga secara detail. Misalnya peserta A tanggal lahirnya mana, di mana, terus mau pilih vaskesnya apa, terus kalau apalagi ya isinya tuh ada beberapa yang NIK-nya berapa, KK-nya berapa gitu. Jadi nanti kami akan kirimkan dan pada saat pendaftaran misalnya untuk yang peserta baru, nggak tahu kan kita sebelumnya dia peserta apa, tapi kalau kita tahu sebelumnya dia adalah peserta dari segmen PBI, nah maka harus melampirkan surat pernyataan keluar PBI atau surat pencabutan PBI kolektif. Jadi yang untuk awalnya sebagai peserta PBI, nomor 1 surat pernyataan keluar PBI itu untuk yang personal. Yang personal itu nanti isinya ada materai. Tapi kalau nanti dari Satker yang mengusulkan itu tidak perlu materai, tapi mengusulkannya biasanya karena kolektif kan lebih dari 1 ya. Nah, nanti ada format Excel-nya untuk melampirkan siapa saja yang akan dinonaktifkan. Itu tanpa materai. Tapi itu suratnya dari Satkernya. Lanjut. Nah, ini format pelaporan untuk nanti awal tahun yang awal tahun apa sekarang ini ya? Yang tanggal 20 nanti ya. Nah, ini format yang kami minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk diisi nama satkernya apa, nomor kartunya berapa. Untuk diisi karena ini yang tidak aktif, yang tidak diperpanjang ya. Jadi pegawai yang tidak diperpanjang di tahun 2022 mengisi format seperti ini. Di situ ada nama satker, nomor kartu, dan nama pekerjanya. Nah, kalau yang ini ada lagi. Kalau ini yang untuk bulanan, misalnya kalau ada peserta yang maksudnya PIC mengajukan perubahan data tapi pengurangan. Nah, itu misalnya pengurangannya karena banyak faktor, misalnya karena pensiun, atau karena resign, atau karena meninggal, atau karena sesuatu yang lain. Nah, ini menggunakan format ini, yang pelaporan peserta tidak aktif karena hal-hal yang tadi. Diisikan nanti nama, NIK, nomor kartunya, tanggal nonaktif, nomor SK, atau surat kematiannya, terus keterangannya karena apa. Lanjut.
Nah, ini ada juga yang syarat belum ya syarat ya. Nah, ini syarat aktivasi PPNPN atau P3K tahun 2022. Jadi pertama, melaporkan surat tanggapan dari satuan kerja. Itu ada contohnya ya, seperti itu. Dan melampirkan bukti bayar sampai dengan bulan Desember 2021. Jadi ini jadi untuk di awal tahun nanti, karena memang ada proses penonaktifan dari kantor pusat, tapi untuk menjaga agar peserta bisa tetap aktif, maka dari Satker mengirimkan format surat tanggapan satuan kerja yang model seperti ini untuk kita bisa mengaktifkan pegawai tersebut agar di tahun 2022. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pengiriman pelaporan yang setiap bulan. Jadi, poin pertama, dari Satker, PIC-nya melaporkan data peserta atau pegawai dan bukti bayar setiap bulan. Sebelumnya, kalau tidak salah bulan Oktober, dari kami juga sudah mengirimkan surat kepada Satker, terutama yang kota ya, yang kota itu Satker untuk merekap, mencocokkan data antara jumlah pesertanya dan pembayarannya dan dikirimkan waktu itu ke saya. Nah, itu nanti saya harapkan yang seperti itu rutin setiap bulan agar kami bisa merekap datanya sehingga pada saat nanti akhir tahun misalnya data yang Bapak Ibu punya dan kami punya itu sama, sudah tidak ada yang berbeda gitu ya. Terus nomor 2, dari Satker menunjuk PIC atau petugas yang menangani pegawai PPNPN. Jika ada penggantian petugas yang mengurus, harap melaporkan ke BPJS Kesehatan. Jadi di kami kebetulan di saya juga ya yang mengurus yang menggantikan Mbak Anita. Kebetulan kita apa ya agak awalnya agak sulit mendeteksi PPNPN. Nah, makanya kemarin yang bulan Oktober kami berharap dari Satker itu memberikan informasi PIC-nya siapa, emailnya apa, dan nomor HP-nya berapa. Karena saat ini memang agar informasi itu terus terjaga dan berlanjut, kita komunikasi selain lewat WA, kita melalui email. Email itu seperti apa ya, bank arsip ya, bank arsip yang tidak akan pernah hilang gitu ya. Jadi kalau kita bisa lupa, tapi di email tidak akan ibaratnya kalau kita pegang berkas bisa hilang, tapi di email itu tidak akan pernah hilang. Jadi kita bisa melacak apapun yang sudah pernah kita kirim, apapun proses yang sudah kita buat gitu ya. Jadi kami harap PIC-nya satu aja, jangan banyak-banyak. Saya ini ya, PIC-nya satu, emailnya satu, dan memang orang inilah yang mengurus apa namanya, yang mengurus peserta PPNPN yang ada perubahannya, entah itu penambahan atau pengurangan, serta yang mengetahui pembayarannya. Terus poin ketiga, pelaporan data dikirim melalui email. Jadi kami mohon email yang sudah dikirim ke kami itulah yang dipakai. Jadi ini sebagai pengalaman saja. Ada satu Satker memiliki dua yang PIC. Nah, kadang yang PIC satu mengirim dengan email pribadinya,
yang satu lagi mengirim dengan email pribadinya sendiri. Begitu saya cross check, saya bingung karena ini datanya jadi sendiri-sendiri gitu ya. Jadi minta tolong untuk pelaporan data dikirim melalui email yang satu yang tetap itu aja. Kalaupun ada perubahan dilaporkan ke kami dan selanjutnya pakai email yang baru seperti itu. Jadi jangan di saat yang apa itu bersamaan memakai email yang halo G. ya seperti itu ya. Terus untuk poin keempat, informasi feedback data yang sudah diproses atau yang belum akan disampaikan melalui grup WA untuk pengecekan lebih lanjut di email masing-masing Satker. Jadi kemarin saya baru membuat grup WA. Jadi minta tolong nanti kalau ada yang masih belum masuk, silahkan kontak saya untuk saya masukkan di grup PPNPN sehingga pada saat ada proses update data, penambahan atau pengurangan itu saya maksudnya bisa diinformasikan di situ. Informasi aja ya, bukan datanya ya. Di grup itu hanya informasi, karena kalau data pasti tetap masing-masing email ya. Jadi yang di grup itu hanya informasi untuk menyampaikan bahwa telah kirim data dan kami pun akan menginformasikan balik bahwa datanya sudah diproses atau berhasil atau gagal proses. Karena memang kadang ada dari Satker merasa sudah kirim, nah ternyata ada beberapa tuh kekurangan kekurangan misalnya berkas. Nah, kami belum berhasil memproses, kami lewat email, ternyata dari email habis itu tidak dicek lagi. Jadi akhirnya dengan untuk itu makanya dari di sini kami ingin kita sama-sama saling apa ya care ya dari kami, kewajiban kami untuk memproses data, tapi kami mohon juga dari Bapak Ibu untuk cek recek apa yang sudah kami kerjakan gitu ya. Kalaupun memang kami ada yang kurang atau dari Satker ada yang kurang, kita saling komunikasi lewat grup WA yang sudah saya buat. Seperti itu. Nah, ini tadi seperti yang sudah Bu Yesi sampaikan juga PIC-nya. PIC-nya PPNPN di kota itu saya, terus di Sukoharjo itu Mbak Lastri dan Mas Wira, di Sragen Mas Yusuf dan Mbak Ani, di Karanganyar Mas Tovan dan Mbak Novina, di Wonogiri Mbak Nila dan Mas Wildan. Ini silahkan kontak ke sana. Tapi untuk grupnya kita jadikan satu aja nggak apa-apa ya, karena supaya nggak kebanyakan grup gitu ya. Lanjut. Nah ini email untuk ini sebenarnya email dari apa ya dari dulu ya, udah emailnya itu untuk per kabupaten agar datanya itu memang tidak campur ya antara kota dan kabupaten lainnya. Jadi kami buatkan email yang berdasarkan per kabupaten. Silahkan nanti mengirim email melalui email yang sudah kami sampaikan di belakang di layar ini. Nah, hanya saja setelah saya lihat beberapa email masuk, kadang emailnya itu agak susah. Kami kan mau cross check nih setiap misalnya Satker A, misalnya ada perubahan di bulan Januari, kemudian ada lagi di bulan Februari, tapi judulnya sama. Kadang saya itu bingung, ini mana yang terbaru, mana yang baru, mana yang ini, karena dilihat itu ini secara
secara nama dia sama, walaupun kadang kalau kita buka kan email bukan email, berkas, dia akan mengikuti tanggal saat ini gitu ya. Jadi nggak tahu nih mana yang baru, mana yang enggak. Jadi saya minta tolong untuk subjek email dikirim subjek emailnya itu adalah jenis mutasi dan tanggal kirim. Karena saya akan misalnya ini contoh ya, terkait update peserta. Tanggal kirimnya 15/12, misalnya hari ini 15/12/2001. Kemudian misalnya saya menjawab email tersebut dan saya feedback, pasti saya akan memfeedbacknya update peserta 15/12/2001, feedback kapan saya prosesnya, seperti itu. Jadi sama, saya pun akan menyampaikan tanggal kapan saya feedbacknya. Jadi biar kita ini ya, biar tahu, oh Mbak Sinta kok lama atau apa gitu ya. Jadi bisa kita lihat kapan saya bisa prosesnya. Jadi dari Satker juga ini, oh Satker baru mengusulkan baru nih gitu. Jadi seperti itu. Intinya sih misalnya selain update peserta, ada juga mungkin kurang peserta atau tambah keluarga, kan seperti itu. Jenis mutasinya kan ini beberapa macam-macam ya. Jadi disesuaikan datanya isinya apa. Seperti itu ya. Terus lanjut lagi, udah ya. Nah, itu aja dari saya. Ini untuk sesi tanya jawab tadi. Oh ya, ya sudah. Terima kasih. Semoga jelas. Tapi apabila kalau misalnya nanti pada di lapangan merasa kurang masih bingung, itu nanti bisa kontak atau kita share-share lah di grup WA. Karena memang WA itu memang dibentuk untuk kita saling komunikasi supaya satu dan yang lainnya mungkin sama ya, tahu masalahnya mungkin sama. Jadi kita bahas aja di situ untuk terkait peserta PPNPN ini ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sinta atas paparannya. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi dari keuangan kepada Bu Lisa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Ibu Yesi, ya, Ibu Kepala Bidang Perluasan Peserta Bu Dian, teman-teman BPJS, dan juga Bapak Ibu dari Dinas atau OPD KJ Surakarta. Mungkin saya sedikit menyampaikan apabila tadi sudah disampaikan dari Bu Yesi, Bu Dian, Mbak Sinta terkait dengan kepesertaan. Mungkin di sini kami sedikit menyampaikan terkait dengan pembayaran iuran, di mana mungkin kami menyampaikan bahwa kalau iuran untuk PPNPN maupun P3K itu adalah pembayaran iuran melalui billing simfoni atau melalui KPPN ya, melalui kas negara, sehingga di kami itu nanti adalah mengecek pembayaran itu melalui aplikasi Homespan. Mungkin selanjutnya Mbak, slide-nya. Jadi pembayaran iuran itu kalau kami mengharapkan itu adalah pembayaran paling lambat pada tanggal 10 di bulan berjalan. Jadi iuran itu apabila untuk kepesertaan bulan Januari dibayarnya adalah paling lambat pada tanggal 10 Januari. Begitu seterusnya untuk Februari sampai dengan Desember. Nah, apabila biasanya di sini terjadi pertanyaan kalau untuk Bapak Ibu yang PPNPN karena kalau pola penggajian atau pembayaran penghasilan di PPNPN biasanya di akhir bulan. Nah, atau bahkan mungkin di bulan berikutnya. Nah, nanti kalau
ini di kami itu tidak bisa apabila pembayaran adalah bulan berikutnya untuk bulan berjalan itu. Jadi kalau memang katakanlah gaji Januari itu dibayarnya di Februari, nah nanti kalau Bapak Ibu baru membayarkannya di bulan Februari untuk ke rekening membayar iuran ini di bulan Februari, maka TMT untuk keaktifan atau peserta itulah bulan Februari. Jadi tidak bisa mundur bulannya. Nah, ini mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi bagaimana apabila terjadi pembayaran yang gaji itu di bulan berikutnya. Kemudian lagi Mbak, selanjutnya, next. Nah, untuk rincian data pekerja yang dibayarkan, mungkin tadi juga sudah disampaikan Mbak Sinta, jadi tadi ada daftar penghasilan dari nama dan seterusnya itu, kemudian penghasilannya berapa, nah itu kemudian jadi dasar yang menjadi dipotong adalah satu dari non PNS-nya atau PPNPN-nya dan 4%-nya nanti oleh pemberi kerjanya. Kemudian dibayarkannya seperti yang saya sampaikan tadi melalui billing simponi, itu adalah di web Kemenq, itu dengan alamat seperti yang tertera di materi ini. Kemudian yang menjadi catatan itu adalah karena ini masuknya ke kas negara, tidak menggunakan virtual account yang langsung ke BPJS Kesehatan, maka kami perlu menegaskan sekali lagi adalah jangan sampai salah untuk kode akun atau kode mapnya. Kemudian yang dituliskan juga di keterangan itu adalah nama satuan kerjanya. Jadi katakanlah pembayaran iuran 1% PPNPN PKD Karanganyar seperti itu untuk bulan Januari 2021 atau Januari 2022 gitu. Jadi jangan di situ ditulis siapa yang setor, nama bendaharanya Ibu Siti Lestari, nanti ditulis di situ ada Siti Lestari. Nah ini karena kami akan susah nanti apabila memonitor pembayaran melalui aplikasi Omspan. Jadi kami dari BPJS Kesehatan diberi fasilitas oleh Kemenq hanya bisa melihat atau memonitoring pembayaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kami tidak bisa menelusur ini sebenarnya pembayaran dari siapa. Jadi di keterangan untuk nama satuan kerja ini menjadi sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, pembayaran dapat dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos, sedangkan menggunakan kode billing. Jadi apabila Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya melakukannya, membuat kode billing itu biasanya kan ada maksimal 7 hari sejak terbentuknya billing itu harus segera dibayar. Kalau tidak nanti akan hangus, kemudian Bapak Ibu harus membuat lagi. Bank persepsi di sini banyak bisa bank pemerintah yang bisa menerima pembayaran untuk ke kas negara. Kalau kantor KPPN itu untuk KPPN Surakarta itu wilayahnya adalah Surakarta, Sukoharjo dan Wonogiri. Untuk KPPN Sragen itu wilayahnya adalah untuk Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Jadi kalau ada hal-hal atau ada pembetulan kode map, katakanlah Bapak Ibu salah nih waktu membuat kode map, itu nanti menyampaikannya adalah ke KPPN, 2 KPPN tadi, Surakarta atau Sragen, tergantung wilayahnya, itu untuk pembentulan kode map. Atau juga ada kesalahan-kesalahan lain, atau mungkin ada lebih bayar, tapi tidak bisa dikompensasi dengan iuran bulan selanjutnya, itu harus kembali. Nah itu nanti itu adalah melalui KPPN. Kemudian lanjutnya Mbak, next. Nah ini mungkin tata cara pembayaran, Bapak Ibu juga bisa melihat di surat dari Dirjen Perbendaharaan, ini untuk halnya nomor nota dinasnya segini. Kemudian lanjut Mbak. Nah ini yang kode map yang saya sampaikan tadi, jadi untuk PPNPN, APBD dibayar oleh pemerintah daerah ini maksudnya APBD, itu 1%-nya adalah 81151, kemudian 4%-nya adalah 81152. Kemudian kalau P3K itu adalah 81153 untuk 1%-nya dan 4%-nya 81154. Nah, untuk PPNPN dari APBN atau yang dibayar oleh pemerintah pusat penghasilannya itu adalah 1%-nya 81141. Kalau yang 81142-nya untuk 4% kan nanti akan dibayar langsung
oleh Kementerian Keuangan. Jadi apabila ada kode akun 81141 di bulan bersangkutan, maka nanti dari Kementerian Keuangan otomatis akan membayarkan 4%-nya. Kemudian untuk PPK yang dibayar oleh penghasilan pemerintah pusat juga ada kode mapnya 81147 dan mekanismenya untuk 4%-nya sama seperti yang PPNPN. Mungkin tadi chat saya melihat tadi ada pertanyaan kalau yang untuk PPK, memang kalau untuk P3K ini adalah pendaftaran dan pemotongan iurannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Jadi terpusat satu di Badan Keuangan untuk Pemda. Gitu. Jadi selama ini juga kami mendapat datanya dari pemerintah daerah di Badan Keuangannya. Mungkin itu dari saya, mungkin terkait kalau untuk tata cara panduan pembuatan billing nanti akan disampaikan oleh Mbak Tias secara teknisnya. Mohon Mbak Tias kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Tias, staf penagihan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan kembali nge-refresh karena saya harap Bapak Ibu sekalian memang sudah PIC yang lama, jadi mungkin sudah tahu seluk-beluk cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui billing simponi. Khusus pembayaran billing simponi ini hanya digunakan untuk PPNPN APBD karena setahu saya yang APBN ini semuanya sudah melalui aplikasi SAS milik KPPN masing-masing. Jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pembayaran, Bapak Ibu harus membuat tagihan. Seperti yang disampaikan tadi, ada link dari Kementerian Keuangan namanya Simponi. Ketika Bapak Ibu masuk melalui link tersebut, jadi Bapak Ibu nanti akan memilih billing ya. Jadi billing, ketika muncul isian, jenis setoran yang dipilih adalah setoran PFK. PFK itu kepanjangannya yaitu perhitungan pihak ketiga. Lalu untuk kode kementerian, unit eselon, dan satuan kerja itu sudah otomatis terisi saat Bapak Ibu melakukan registrasi pendaftaran user. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi keterangan isian yang harus diisi ketika melakukan membuat billing tagihan. Jadi nanti minta tolong Bapak Ibu bisa mengisi dengan jelas. Misalnya yaitu iuran BPJS Kesehatan, PPNPN, di sini saya contohkan Desa Sukamaju untuk bulan Januari tahun 2022. Mungkin bisa ditambahkan juga nanti jumlah peserta yang dibayar berapa. Di sini saya contohkan yaitu 10 pekerja. Kemudian di detail pembayaran, sekarang ini kan Simponi sudah bisa menginput beberapa kode akun. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu memisah pembayaran 1%, 4%-nya di billing yang berbeda. Cukup menggunakan billing yang sama, hanya saja kodenya dibuat dua. Yang pertama yaitu 1%-nya menggunakan billing kode 8115151, dan yang kedua untuk potongan 4% menggunakan billing 81152. Jadi nanti kode lokasi mohon diisikan juga sesuai dengan instansi Bapak Ibu berada, karena ini akan membantu kami ketika nanti ngefilter data dari KPPN yang seluruh Indonesia. Kemudian untuk periode ini diisikan sesuai dengan gaji periode apa yang dipotong dari pekerja yang bersangkutan. Jadi ini saya contohkan untuk bulan depan itu adalah gaji bulan Januari yang akan dipotongkan. Jadi setelah semua terisi, Bapak Ibu bisa klik simpan. Selanjutnya nanti akan muncul keterangan data pembayaran sudah berhasil disimpan. Nah, nanti ada keterangan cetak di pojok kiri bawah, Bapak Ibu bisa klik. Kemudian nanti akan muncul billing tagihan dengan keterangan namanya bukti pembuatan tagihan penerimaan negara lainnya. Nah, kode billing ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran melalui Bank Persakti tadi ataupun kantor pos. Setelah itu bukti bayar ini bisa digunakan untuk pelaporan ke PIC PPNPN di masing-masing kabupaten untuk misalnya updating data atau laporan. Mungkin sekian saja kalau untuk teknis pembayaran. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada pembaca.
Mbak, mau tanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa dan Mbak Tias atas arahannya. Nanti ada sesi tanya jawab tersendiri ya Bapak Ibu. Sebelum memasuki diskusi, ada tambahan dari Ibu Kepala Cabang, Ibu Yesi, monggo waktu dipersilahkan. Terima kasih Mbak Puput. Saya minta tolong yang share screen bisa di take down dulu. Ya, matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih ya sampai saat ini masih menyimak pertemuan pada hari ini. Kalau yang saya tangkap dari diskusi, sepertinya banyak Bapak Ibu yang baru menangani terkait PPN-PN ini. Nah, karena tadi banyak sekali materi yang diberikan, izin mengingatkan kembali nanti pada saat diskusi kita juga bisa mengerucut bahwa ada 5 rencana tindak lanjut dari pertemuan ini, nggih, Bapak Ibu. Yang pertama, yang kebutuhannya mendesak, pertama adalah mengisi Google Form, identifikasi satker dan kepesertaan. Kami harap hari ini bisa langsung ditindaklanjuti beserta PIC dari masing-masing satkernya. Ngaten ya, jadi